Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif. Saya akan mempresentasikan temuan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak. Yang pertama, lagu yang saya analisis adalah Bujangan. Di sini ada lirik yang berbunyi, katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang, hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi pikiran, oh bujangan, oh bujangan. Itu artinya hidup membujang memang enak tanpa memikirkan beban apa-apa, terlebih lagi uang belanjaan yang menjadi pikiran para lelaki yang sudah memiliki pasangan. Selanjutnya ada lirik yang berbunyi, enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang, kantong kosong tak jadi persoalan. Nah, ini tuh kayak bilang ini hidup membujang emang lebih bebas tanpa ada kekangan dari siapapun, terlebih lagi pasangan. Dan tidak ada uang pun nggak jadi masalah karena emang nggak ada tanggungan kecuali diri sendiri. Tanggungan diri sendiri itu juga bisa ngutang, kurang lebihnya kayak gitu. Terus yang kedua ada lirik yang berbunyi, tapi susahnya menjadi bujangan kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot, pikiran melayang, oh bujangan, oh bujangan. Nah, di sini tuh menggambarkan sulitnya menjadi bujangan, yaitu tidur sendirian. Nah, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngelonin, kurang lebih kayak gitu. Nah, sementara itu mata tidur karena selalu kepikiran kenapa ya saya kesepian gitu. Terus lirik yang selanjutnya, susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendirian. Nah, yang ini tuh kayak nggambarin jadi bujangan itu apa-apa selalu diurus sendirian tanpa ada pasangan yang membantu, emang karena nggak ada pasangannya dan nggak ada yang merhatiin juga ketika dia lagi susah atau apa. Terus lirik selanjutnya, oh boleh saja hidup membujang apabila hidup belum mapan, asalkan jangan suka jajan. Nah, hidup membujang tentu saja boleh dan itu menjadi sebuah pilihan bagi seseorang ya, tetapi nggak boleh boros dalam soal pengeluaran. Terlebih lagi hidup belum mapan dari segi ekonomi. Yang paling berat sih ketika menjadi pengangguran terus dia terlalu boros. Terus ada lagi lirik selanjutnya, kalau memang semuanya sudah tak mungkin, tentu lebih baik kawin, karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Nah, kalau semuanya itu sudah siap, terus dari segi ekonomi, terus dari segi psikologis juga udah siap, harusnya cepat-cepat kawin. Terlebih lagi kan untuk melindungi dari berbagai macam omongan-omongan tetangga, terus juga pernikahan sebagai ini ya salah satu ibadah juga. Nah, pesan moral dari lagu Bujangan adalah setiap orang berhak memilih jalannya sendiri, terutama dalam hidup membujang. Lagu ini mengajarkan betapa pentingnya menghargai proses hidup yang penuh dengan kebebasan dan tanggung jawab. Meskipun tekanan sosial untuk menikah, kesepian dan menjadi bujangan tidak bisa dipandang sebagai kesempatan untuk berkembang dan mengenal diri. Terus selanjutnya lagu yang saya analisis yang itu berjudul Buta Tuli. Kira-kira liriknya seperti ini. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Nah, ini tuh nggambarin kayak seseorang yang angkuh dan sombong seakan ialah yang paling benar di dunia ini dan tidak memedulikan keberadaan Tuhan. Jangankan Tuhan, orang yang di sekitarnya aja nggak dipeduliin. Terus lirik yang selanjutnya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan. Ia tidak sadar jika ada beberapa peringatan yang Tuhan berikan kepada dirinya dan tidak dapat melihat kebesaran Tuhan karena mata hatinya sudah tertutup oleh kesombongan dan keangkuhannya dia. Terus lirik yang selanjutnya, adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Dengan adanya manusia dan alam semesta yang ada di dunia ini merupakan salah satu bukti adanya keberadaan Tuhan. Orang yang buta mata hatinya tidak dapat melihat kebesaran Tuhan karena emang dia nggak merhatiin seluruh sisinya, dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya ada lirik, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tidak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka
dari bangsa jin dan manusia. Terus artinya ini penghuni neraka banyak diisi oleh jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka itu lalai akan perintah dan larangan Tuhan, serta melalaikan nikmat yang diberikan oleh Tuhan berupa segala indera yang ada di tubuh. Terus selanjutnya ada lirik yang berbunyi kayak gini: punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Manusia diberikan ini artinya manusia diberikan akal dan pikiran untuk melihat kebesaran Tuhan. Jarang ada manusia yang menggunakan akal dan pikirannya untuk melihat suatu hal yang kayak gitu. Terus selanjutnya, sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Nah, manusia juga mempunyai pikiran ya sama. Terus yang menjadi pembedanya adalah mempunyai akal oleh hewan, dan juga tidak dapat pikir. Jika manusia tidak mengenal Tuhannya, terus hidup tanpa ada aturan ataupun larangannya, ya sama aja hidup bebas kayak hewan. Berarti bisa disimpulkan kalau manusia hidup bebas tanpa aturan ya sama aja kayak hewan. Terus selanjutnya ini ada pengulangan lirik yang kurang lebih sama seperti lirik yang pertama. Terus pesan moral dari lagu ini mengajak para pendengar untuk lebih peka dan peduli terhadap orang lain, tidak sombong dan tidak angkuh, serta mengingatkan untuk selalu mengingat pada Tuhan dan tidak sombong kepada Tuhannya, yaitu dalam artian rajin beribadah, berzikir, bersedekah dan lain-lain. Oke, selanjutnya lagunya yang berjudul Suratan. Kira-kira liriknya seperti ini: dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa derita selalu menghantui. Nah, ini artinya itu seseorang yang lelah akan penderitaan hidupnya yang berkepanjangan dan tanpa tahu kenapa ia selalu menderita di dunia ini. Selanjutnya, apakah ini semua yang dikatakan suratan? Ketetapan dari Tuhan yang tak dapat dielakkan. Apabila ini semua hanya suatu cobaan, kumohon padamu Tuhan, berikanlah kekuatan agar mampu ku menanggung beban, agar jangan ku tersesat di jalan. Nah, ini artinya orang itu menanyakan nasibnya, apakah ini ketetapan dari Tuhan? Dan ia pun berdoa agar dikuatkan dalam menjalani hidup agar tidak tersesat ke jalan yang tidak benar. Terus selanjutnya, dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Seluruh penderitaan ini terus dilewati meski tubuhnya letih. Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Nah, ini artinya seluruh musibah di dunia ini tentunya didatangkan ada alasan tertentunya. Mungkin itu suatu cobaan dari Tuhan ataupun mungkin ujian yang diberikan kepada suatu umatnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, tentang musibah yang datang mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman, tetapkan langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di dalam akidah. Mungkin setiap musibah yang datang hanyalah cobaan yang diberikan Tuhan untuk manusia. Apapun alasannya, harus bersabar, tingkatkan iman, serta selalu mengingat Tuhan. Nah, pesan moral ini itu lagu ini mengajarkan kita tentang mengingat, selalu sabar, ikhlas, dan menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu merupakan suatu cobaan yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji hamba-hambanya supaya derajatnya naik di mata Tuhan. Terus lagu selanjutnya yaitu Gelandangan. Kurang lebih liriknya seperti ini: kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Nah, ini artinya seorang tunawisma yang meratapi nasib buruknya yang terjadi di hidupnya yang serba kekurangan. Terus selanjutnya, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidup menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Nah, ini artinya nih dia tidak punya tempat tinggal, hidup mau di mana aja gitu. Dan terkadang hidup di lapangan atau di mana yang tanpa ada suatu tempat dan suatu atapnya gitu. Jadi atapnya
itu atapnya cuma langit, alasnya cuma tanahnya. Nah terus di sini sisa orang yang aku makan, dan dari orang pinggirannya itu kita dapat melihat dia tuh makan untuk menyambung hidupnya itu dari sisa makanan orang yang ada di tong sampah, jadi mereka memungut. Terus selanjutnya jembatan menjadi tempat perlindungannya dari terik matahari dan hujan. Begitulah nasib yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Nah ini artinya sebuah jembatan sudah menjadi tempat perlindungan dari terik dan hujan. Ia terus meratapi nasibnya yang tidak berubah-ubah mungkin dari ia kecil sampai ia dewasa. Pesan moral dari lagu ini adalah tentang begitu pentingnya empati terhadap sesama ya, terlebih lagi para tunawisma. Terus dalam lagu ini kita diingatkan untuk saling membantu satu sama lain yang dalam kesusahan dan tidak memandang rendah mereka, karena sejatinya mereka bekerja keras untuk memperbaiki hidupnya. Selanjutnya lagu yang terakhir yang berjudul Gala-Gala. Kurang lebih liriknya seperti ini. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Jadi itu lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang telah kembali pada sang kekasih setelah lama ia nggak ketemu lagi atau ditinggal pergi. Nah terus lirik selanjutnya, lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di sini. Nah ini artinya seseorang yang udah lama menanti sang kekasihnya, begitu dia ketemu, begitu dia ini rasa rindunya tuh menggebu-gebu gitu. Terus selanjutnya, oh tiada terkira rindu segala-galanya, oh tiada terkira rindu segala-galanya. Yaitu ia sangat teramat rindu dengan kekasihnya yang sudah lama yang tidak bertemu, sehingga rasa rindunya tidak dapat digambarkan oleh apapun. Terus lirik lagu selanjutnya, ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria, ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa, ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk, ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Nah ini artinya nih, ia rindu ketika ada momen dimana ia bermanja, ia membujuk sang pasangannya, terus ketika sedang marah dan mengasihi, ketika ia sedang bersedih. Itu dia rindu akan momen-momen yang dahulu yang pernah ia lewati bersama dengan pasangannya gitu. Dalam lagu ini sih pesan moralnya cukup mendalam ya, terutama kerinduan dan harapan untuk bertemu kembali dengan sang kekasih yang telah lama pergi. Nah lagu ini juga kayak menggambarin kayak seseorang yang udah lama rindu dan ingin bertemu kembali dengan sang kekasihnya. Kira-kira itu saja hasil analisis dari saya, dan ada satu lagu yang akan saya nyanyikan, yaitu lagu Suratan. Sebentar saya cari videonya dulu. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Tanpa ku mengerti
Apa salah diri? Mengapa derita selalu menghantui? Apakah ini semua yang dikatakan suratan? Ketetapan dari Tuhan yang tak dapat dielakkan. Apabila ini semua hanya suatu cobaan, ku mohon padamu Tuhan, berikanlah kekuatan agar mampu ku menanggung beban, agar jangan ku tersesat jalan. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia, tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Tentang musibah yang datang, mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di dalam akidah. Sekian presentasi dari saya dan lagu yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.